Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-dunya wa ila khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha bibarakati ulumihim fid-dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai ijtihad sahabat Nabi. Lalu setelah mengetahui khilafiyah, lalu mencoba memahami tahrijul furu' ala usul, memahami usul fiqh ijtihad Nabi. Ini fiqhnya, ilmu fiqhnya, syuru'iyahnya itu apa saja. Ini dalam ulama usul dikenal dengan tahrijul furu' alal usul. Sebelum memulai pembahasan, alangkah indahnya, alangkah mempesona, alangkah berkah memulai dengan nazaman jam'ul jawab. Lillahi hamdu la yusalu sarmata yu'zinu tisiyati ma'afata yusharu yazannat muqaddimah wa ba'da syafa'ati bin Muhammad yusharu yazannat fi muqaddimah wa ba'da syafa'ati bin Muhammad. Yusharu dan ringkas apa hazanatmu
itu rupane ngagem mukat nimbatin dalam biro mukat nimbah wasyabaati kutbin lan itu biro pembahasan Alkitab. Imam Jalaluddin mengatakan dalam nazam Jam'ul Jawami' bahwa Jam'ul Jawami' membahas mengenai beberapa persoalan. Pembahasan pertama yaitu mengenai muqaddimah. Lalu setelah menjelaskan beberapa muqaddimah, lalu menjelaskan 7 Alkitab, 7 pembahasan Alkitab al-awwal Al-Quran. Tentang pembahasan pertama adalah mengenai Al-Quran. Wasyabi as-sunnah, lalu membahaskan yang kedua yaitu membahas mengenai sunnah. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu membahas mengenai al-ijma'. Lalu yang keempat membahas mengenai al-qiyas, al-usuli. Lalu yang kelima membahas mengenai al-istidlal. Al-istidlal ini pembahasan yang kelima. Wa huwa laysa binafsin wala ijma'in wala qiyasin. Fayadkhulu al-qiyas al-mantiqi wal istisna'i. Pembahasan yang kelima membahas mengenai silogisme atau qiyas yang al-mantiqi. Qiyas itu ada 2, qiyas usuli dan qiyas al-mantiqi atau qiyas mantiq. Lalu dalam qiyas al-mantiqi ini nazamannya adalah summal qiyasu min qadaya suwira mustalkamun lidhati qawlan akharu. Qiyas mantiqi summal qiyasu min qadaya suwira. Silogisme adalah susunan proposisi atau
premis minor dan mayor, sehingga dengan susunan yang benar memunculkan silogisme atau natijah. Ini pembahasan yang al-khamis, yang kelima. Lalu pembahasan yang keenam yaitu membahas mengenai tarjih. Lalu membahaskan yang ketujuh yaitu menjelaskan ijtihad. Dalam permasalahan ijtihad ini ada beberapa persoalan, mulai mengenai orang awam wajib bermadzhab, yajibu iltizamu madhab muayyanin. Yajibu iltizamu madhabin muayyanin. Ini wajib orang awam untuk berijtihad. Lalu ada lagi persoalan pada esok hari ini adalah ijtihadu sahabatun Nabi. Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini apakah boleh atau tidak? Lalu dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam Nadhaman Jam' al-Jawami' beliau mengatakan wa asri salis wa bi'idni musyarihan ila walau bibni wa qila al-ulati qila wal fa'id wa asri saliswa bi'idni. Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi dalam hal ini terjadi silang pendapat atau khilaf ulama. Dalam khilaf ini Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa khilaf mengenai masalah ini ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan al-asyah jawazul ijtihad, bahwa pendapat yang asyah ini boleh sahabat Nabi melakukan ijtihad walaupun saat itu
Rasulullah belum meninggal. Ini kelompok pertama yang dianggap al-asyah. Lalu hujjah ataupun dalil yang ditampilkan oleh pendapat awal ini adalah hadis Nabi mengenai Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini ijtihad padahal Rasulullah masih hidup. Lihadis syahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam hakama Sa'ad bin Mu'adz fi Bani Quraidah. Ijtihad sahabatun Nabi ini al-asyah jawasuhu wa wuqu'uhu, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang waktu itu menjadi hakim atau panglima, yang waktu itu Sa'ad bin Mu'adz tempatnya jauh dengan Rasulullah. Lalu saat Islam memenangkan kelompok Bani Quraidah, lalu Sa'ad bin Mu'adz memutuskan untuk membunuh seluruh laki-laki Bani Quraidah, lalu wanita ataupun anak kecil ini ditawan atau dijadikan budak atau amat. Lalu setelah apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah mengetahui. Lalu Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam hakamta alaihim bi hukmillah. Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'adz, apa yang engkau lakukan sesuai dengan hukum Allah. Dari hadis ini ulama terjadi khilaf. Ada yang mengatakan walaupun Rasulullah masih hidup, sahabat boleh ijtihad. Lalu kelompok kedua mengatakan tidak boleh, memiliki alasan. Salah satu alasan yang ditampilkan dalam Al-Bahali, wa qila la lil qudrati ala yaqini
fil hukmi ditalaqihi minhu. Kelompok yang kedua mengatakan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi tidak boleh. Alasannya sebab ijtihad itu hasilnya adzan, hasilnya adzani atau sangkaan. Sedangkan andaikan sahabat itu mau menemui Rasulullah, maka apa yang disampaikan jawaban Rasulullah ini adalah al-yaqin. Sehingga kelompok ini mengatakan dalam kaidah fikih al-yaqin la yusyalu bidzan. Ini kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga, Imam Jalaluddin mengatakan kelompok ketiga mengatakan boleh ijtihad walaupun Rasulullah masih hidup, dengan catatan Rasulullah telah memberikan izin. Ini kelompok yang ketiga. Lalu kelompok yang keempat, boleh untuk ijtihad kalau memang sahabat Nabi dengan Nabi ba'idun, tempatnya jauh sekali. Lalu kelompok yang kelima, boleh kalau memang sahabat itu pada saat itu memiliki jabatan pemerintah. Setelah mengetahui mengenai usul fikih tentang boleh tidak sahabat Nabi berijtihad, maka perlu untuk memahami fikih yang muncul dari usul fikih ini. Lalu Imam Al-Isnawi tampil membawa beberapa furu'iyah supaya jamul jawaban mudah untuk dipahami. Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid halaman 509 sampai dengan halaman 523 beliau mengatakan mas'alatun ikhtalafu fi jawazil ijtihad li ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zamani ala madzhabihi haqaha al-abid ahad ayat mutlaqan wasani yumna'u
mutlaqan li'anna al-ikhtiyada yufridu al-dhanna wal akhdhu anhu yufridu al-yakin. Kelompok yang kedua yang mengatakan tidak boleh ijtihad sahabat Nabi saat Rasulullah masih hidup, kelompok ini memiliki alasan. Alasan pertama, ijtihad ini memiliki hukum atau menghasilkan hukum adzan. Sedangkan seandainya sahabat mau sowan kepada Rasulullah, maka hasilnya al-yaqin. Sehingga kelompok kedua ini mengatakan la yusyalu al-yaqinu bidzan. Ini kelompok yang kedua. Lalu setelah Imam Isnawi menampilkan khilafiyah antara ulama usul, beliau menampilkan beberapa ru'yah supaya jam'ul jawabah mudah untuk dipahami. Idza alimta dzalika fayatafarra'u ala mas'alah jawazul ijtihad fil furu'i ma'al qudrati ala nususi wa nahwi dzalik minal ahdi bidzani mutlaqan. Ini salah satu ru'yahnya. Wa bayanu dzalika bi masaila al-ula jawazul ikhtiyati baina miyahin tanat jasa ba'duha wa huwa ala syati'il bahri masalah. Imam Isnawi untuk memudahkan redaksi jam'ul jawabah, beliau menampilkan ru'yah salah satunya yaitu apabila syahid ada di atas kapal laut, lalu saat syahid mau sholat, syahid menemukan dua wadah air, ina aini. Lalu syahid meyakini salah satu wadah ada yang najis. Lalu dalam hal ini, apakah syahid melakukan ijtihad mengenai salah satu air dalam wadah? Seandainya syahid ijtihad, hasilnya dzan. Lalu seandainya syahid meninggalkan dua wadah ini lalu mengambil air laut, maka hasilnya al-yaqin. Manakah yang harus dilakukan syahid?
apakah yang yakin? Berarti ia mengambil air sebelahnya, sebab sebelahnya laut. Air ada di atas laut. Atau ia meninggalkan keyakinan menuju don, atau ia ikhtiar pada salah satu wadah air lalu meninggalkan keyakinan. Ini dalam kaidah usul fikih dinamakan halil qadir ala yakin. Apakah orang yang mampu yakin boleh mengambil ajar? Al-qadir ala yakin hal ya'khudhu ajar fihi khilafun. Ini khilaf dalam persoalan pertama. Ini ru'yah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi. Lalu Imam Suyuti mengenai hal ini mengatakan bahwa usul fikih ini sama dengan kaidah fikih yang saya tulis dalam Asbah wa Nadhair. Imam Suyuti dalam Asbah wa Nadhair beliau mengatakan al-qaidah at-tasi'ata asyara, apakah manusia yang yakin boleh mengambil ajar? Halil qadir ala yakin ya'khudhu ajar fihi khilafun wa tarjih mukhtalifun fihi faminha man ma'ahu ina'ani ahaduhuma najisun wa huwa qadirun ala yaqinit toharati bi'aunihi alal bahri au indahu syalisun tahirun. Ini salah satu ru'yah yang ditampilkan oleh Imam Suyuti mengenai kaidah halil qadir al-qadir ala yakin hal ya'khudhu ajar. Lalu salah satu ru'yah ini sama dengan ru'yah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi. Lalu ru'yah yang lain Imam Jalaluddin dalam Asbah wa Nadhair menampilkan min furu'iha aidan al-ijtihadu bi hadrati sallallahu alaihi wasallam wa fi zamanihi wal asyaf jawasim. Lalu salah satu ru'yah yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin adalah boleh tidak sahabat Nabi melakukan ijtihad. Padahal saat itu Rasulullah masih hidup atau belum meninggal. Seandainya sahabat Sa'ad bin Mu'adz
melakukan ijtihad mengenai masalah Bani Quraidah, maka hasil ijtihadnya adalah adzan. Lalu seandainya Sa'ad bin Mu'adz mau menemui Rasulullah, maka hasil ijtihadnya ketika sowan pada Rasulullah, maka jawaban Rasulullah ini mesti al-yakin. Akhirnya oleh Imam Jalaluddin semacam ini namanya adalah al-qadir al-yakin hal ya'hudu adzan. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang mestinya bisa yakin mengenai hukum Bani Quraidah dengan cara sowan ke Rasulullah, apakah boleh meninggalkan keyakinan lalu memilih adzan atau memilih ijtihad? Ini dalam asbah wa nadhirnya. Suruhiyahnya banyak sekali. Lalu Imam Jalaluddin dalam asbah wa nadhir menampilkan contoh wa minha law kana ma'ahu syawbani ahaduhuma najasun wa huwa qadirun ala tahirin biyaqinin wal ashraf analau al-ijtihad. Lalu seandainya syahid furu'iyah yang tampilkan Imam Suyuti, salah satunya syahid memiliki 3 pakaian. Au indau salisun tahirun. Syahid memiliki pakaian 3. Lalu yang satu belum pernah dipakai atau jelas-jelas yakin bersih. Lalu dimasukkan pada lemari. Lalu yang kedua, pakaian yang kedua, ini syahid mengalami keraguan bahwa salah satunya ada yang najis. Lalu apakah syahid boleh ijtihad mengenai 2 pakaian yang salah satunya najis itu, lalu hasilnya diamalkan? Yang mana kalau ijtihad hasilnya adzan? Atau sebaiknya syahid meninggalkan pakaian yang masih 2 pakaian tadi, meninggalkan 2 pakaian, lalu mengambil pakaian yang ada di lemari, yang mana pakaian dalam lemari ini jelas-jelas suci. Dalam hal ini terjadi khilaf. Khilaf ini, fikih ini khilaf karena dalam usul fikihnya juga
hilaf. Lalu suriahnya banyak sekali sebagaimana yang tertulis dalam At-Tamhid ayat tulis Imam Isnawi. Inilah yang dinamakan tahrijul furu' ala usul. Mencari fikih lalu usul fikihnya mana? Ini dalam kalangan usul fikih dinamakan tahrijul furu' ala usul. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah dan manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili aidallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.